Berjumpa kembali bersama saya, Hasiholan Siagian, dalam bincang-bincang spesial. Bersama kita telah hadir Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur John Likuada. Selamat berjumpa Bapak Uskup. Selamat. Ya, apa kabar Bapak Uskup? Kabar baik. Kabar baik. Ya. Kondisi cukup sehat begitu Bapak Uskup ya? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Monsinyur, kita sebentar lagi akan merayakan, mengenanglah begitu ya, 30 tahun tabisan episkopal Bapak Uskup. Bapak Uskup merasakan seperti apa dengan 30 tahun ini? Iya, saya merasa biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja saya? Dalam arti, ya saya masih digunakan Tuhan sampai saat ini untuk melayani umat di Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar, dan ya sebagai seorang imam yang berjanji untuk setia pada panggilannya, saya akan melanjutkan sesuai dengan kemampuan saya itu tugas itu sampai akhir ya. Itu. Dan seorang uskup kan akan mengajukan permohonan pengunduran diri ketika sudah berusia 75 tahun. Dan saya sudah sekarang jalan 74 tahun ya. Jadi tinggal 2 tahun lebih, kurang dari 2 tahun. Karena saya lahir tanggal 22 Desember. Itu. Jadi baru-baru merayakan usia 73 tahun. 73 ini jalan 74 ya? Ya. 74, 75. Ya, tapi memang ketika mengajukan 75, apakah Vatikan langsung mengiyakan atau masih diberi waktu? Itu kita tidak tahu, itu tergantung dari Vatikan sendiri. Itu, tetapi ya itu akan banyak tergantung juga dari situasi dan kondisi ya. Itu itu kalau masih cukup sehat, umumnya akan dikatakan dilanjutkan. Jawab hukumnya itu nunc pro tunc. Artinya apa tuh? Artinya permohonan pengunduran diri itu sekarang dikabulkan sesuai dengan batas usia, tetapi berlakunya nanti. itu nunc pro tunc itu kalau tetapi kalau keadaan khususnya keadaan kesehatan sudah tidak memungkinkan ya lalu. Tapi Bapak Uskup siap untuk diteruskan begitu ya? Kalau keadaan memungkinkan dan itu pokoknya ya sesuai dengan janji waktu ditabiskan ya itu setia itu. Setia sampai selama-lamanya ya. Monsinyur, kalau mengenang 30 tahun yang lalu, apa yang Bapak Uskup kenang 30 tahun yang lalu? Iya, 30 tahun artinya jadi saya itu 3 tahun pertama setelah ditabiskan tanggal 2 Februari 1992 sebagai uskup. Saya selama 3 tahun itu membantu pendahulu saya, uskup diosesan itu Monsinyur Franz van Russell, selama kurang lebih 3 tahun. Itu dan sebagai uskup auxiliar, mungkin Bapak Uskup perlu menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan uskup auxiliar ini. Ya, uskup auxiliar itu adalah membantu uskup diosesan untuk melayani umat, melaksanakan pelayanan pastoral ya. Nah, dalam gereja Katolik kan dibedakan antara 2 uskup bantu ya, yang disebut uskup auxiliar dan uskup koadjutor ya. Bedanya adalah uskup koadjutor itu kalau uskup diosesan berhalangan tetap dia langsung otomatis menggantikan. Tidak begitu dengan uskup auxiliar. Uskup auxiliar itu kalau uskup diosesan berhalangan tetap, dia langsung otomatis menggantikan. Tidak begitu dengan uskup auxiliar. Uskup auxiliar itu, kalau uskup diosesan berhalangan tetap, dia langsung otomatis menggantikan. Tidak begitu dengan uskup auxiliar. Uskup auxiliar itu
tergantung dari uskup diosesan. Kalau uskup diosesan berhenti, dia juga sekaligus berhenti sebagai uskup auxiliar. Walaupun dia sudah ditabiskan jadi uskup. Oh, oke. Ya. Nah, selanjutnya sesudah 3 tahun, Monsinyur pendahulu Bapak Uskup itu berhenti, lalu kemudian dia dilakukan apa yang disebut terna. oh, terna. Ya, ya. Tetapi saya mau cerita dulu mengenai 3 tahun menjadi uskup auxiliar itu ya. Karena uskup diosesan waktu itu Monsinyur Van Russel sudah cukup berumur, jadi sudah tua, dan juga keadaan kesehatannya tidak lagi prima. Jadi khususnya untuk kunjungan pastoral ke luar Makassar, ke pedalaman, itu umumnya saya yang diminta. Diserahkan untuk semua ya? Ya, yang keluar Ya. kadang-kadang juga kalau di kota itu ini ya. Jadi, nah, yang saya ingat waktu itu adalah saya begitu terkejut ketika jadi kan kalau kunjungan pastoral itu sekarang dan waktu itu sudah ada 5 regio yang kemudian waktu zaman saya itu ditingkatkan menjadi kevikepan. Itu kunjungan itu di ini ya, karena Keuskupan Agung Makassar kan meliputi 3 provinsi ya sekarang, itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat ya. Jadi ya itu, dan memang banyak. Nah, kunjungan pastoral ke pedalaman itu, ke paroki-paroki, ya umumnya kan akan ada, kecuali pelayanan sakramental, khususnya perayaan pemberian krisma kepada anak-anak muda, dan juga pemberkatan gedung gereja atau lain-lain. Juga tentu saja ada temu wawancara dengan umat ya itu. Nah, yang saya paling terkejut ketika melihat bahwa dalam perjumpaan dengan umat, saya begitu terkejut karena apa yang ternyata kunjungan seorang uskup ke ini itu diterima oleh umat sebagai ya uskup datang dan menjadi apa namanya ya problem solver. Jadi apa yang dia ini dalam pertemuan itu, minta tambahan imam lah, minta tambahan katekis lah, minta membuka sekolah dan lain sebagainya. Jadi semua itu ini dan segala-galanya jadi seperti ini. Nah, ya waktu itu kan masih muda juga dong. Ya masih muda, tetapi yang lebih penting adalah bahwa kan itu masih wewenang dari uskup diosesan. Jadi waktu itu saya yang saya bisa buat adalah saya tampung semua permintaan itu, lalu saya sampaikan nanti kepada uskup. Tetapi sepulang dari ini begitu, saya begitu berpikir, aduh, kalau saya sampai menjadi uskup diosesan dalam situasi seperti ini, aduh, saya tidak bisa itu ini ya. Jadi, nah ketika Monsinyur Van Russel sebagai uskup diosesan makin lemah, ada kondisi kesehatan makin ini, dan saya terus terang itu saya takut mudah-mudahan bukan saya yang nanti ini ya kena ini itu. Jadi akhirnya kan apa namanya, Monsinyur Van Russel mengundurkan diri. Lalu karena waktu itu saya sudah ditabiskan sebagai uskup dan juga waktu itu menjabat sebagai Vikjen. Lalu kan setelah permohonan pengunduran diri dari uskup diosesan itu diterima oleh Paus, lalu dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu itu harus Dewan Konsultor berapat untuk memilih seorang administrator diosesan yang harus melanjutkan pelayanan, kepemimpinan keuskupan untuk sementara. Nah, dalam rapat itu
saya yang dipilih. Ya, Sudah nggak bisa mengelak ya? tidak bisa mengelak karena. Nah, jadi tetapi setelah itu kan saya hanya sementara waktu kan itu sebagai administrator diosesannya itu ini. Saya berharap bahwa karena sebelumnya itu selama kurang lebih 7 tahun tidak ada uskup. Jadi Monsinyur Lumanao itu meninggal Mei 1981. Lalu untuk sementara waktu itu Pastor Van Russell diangkat menjadi administrator administrator apostolik. Itu artinya ini kan itu Punya wewenang lebih luas begitu ya? ya, tetapi bukan uskup. Dia belum ditabiskan uskup. Jadi dan itu berlangsung 7 tahun. 7 tahun, cukup lama ya? Lama. Dalam arti ini, walaupun dari segi ketentuan bahwa seorang administrator apostolik itu mempunyai kuasa seperti seorang uskup diosesan, tetapi ada hal-hal yang memang tidak bisa ini. Antara lain ya, misalnya setiap tahun ada tabisan imam. Itu mesti Harus cari keuskupan tabis dari luar ini. Tetapi yang lebih sulit adalah seorang uskup, bukan uskup diosesan tetapi hanya pimpinan ini, tidak boleh mengambil keputusan yang berjangka panjang karena tidak boleh mengikat uskup diosesan yang akan datang. Nah, apa yang terjadi selama 7 tahun itu banyak hal tidak bisa sehingga semua kita itu imam-imam itu merasa kita hanya berjalan di tempat. Itu selama. Jadi setiap Monsinyur Van Russell sebagai administrator apostolik itu hanya melanjutkan apa yang sudah berjalan sebelumnya, yaitu setiap tahun ada pertemuan pleno para imam, lalu merencanakan perencanaan pelayanan pastoral, tetapi paling untuk satu tahun. Nah, jadi itu sangat fragmentaris, ya, tidak ada perencanaan yang ini kan, sehingga itu memang menjadi. Nah, saya menjadi takut sekali waktu menjadi administrator diosesan, saya menjadi takut sekali dalam arti jangan-jangan terulang lagi ini masa ini yang sehingga jadi berjalan seperti itu, dan saya berharap bahwa dalam waktu singkat akan terjadi terna. Tetapi sesudah beberapa bulan saya menjalankan fungsi memimpin sementara administrator diosesan, tidak ada berita apa-apa ya. Jadi kan saya sudah jadi administrator diosesan itu Mei 94 ya. Ya. Nah, sampai November tahun itu tidak ada berita apa-apa. Jadi saya mulai menjadi takut sekali. mulai cemas. Dan saya berharap bahwa toh akhirnya ada berita untuk adakan terna, dan mudah-mudahan bukan saya yang terpilih. Karena saya berpikir, saya tidak akan mampu dalam situasi seperti ini kan itu. Saya sudah mengetahui medannya, problematika dan umat, problemanya begitu ya. itu saya tidak akan mampu menjadi problem solver untuk segala macam masalah persoalan di tengah umatnya. Nah, apa yang terjadi bulan bulan Desember tahun itu, saya dihubungi oleh Nuncio, waktu itu masih Monsinyur Pietro Sambi. Apa dikatakan, kau dipilih oleh Paus menjadi uskup diosesan dan kau harus memberi jawaban dan tidak boleh menolak. Saya jadi ini kan itu saya diam sejenak, dan lalu Monsinyur Pietro Sambi, kau masih ada di sana kah? Itu. Jadi akhirnya saya mengatakan, itu tidak boleh ditolak dan ini. Tapi toh saya mengatakan saya
toh minta 2-3 hari untuk bermenung dalam doa. Dan boleh, tetapi sesudah 3 hari kau harus beri jawabannya. Jadi ya itu. Nah, selama 3 hari itu saya bermenung dan ini. Aduh, dan kan dikatakan tidak boleh ditolak toh. Nah, itu akhirnya Bapak Uskup memang beri jawaban ya. Karena apa namanya ya, saya terpaksa memberi jawaban ya. Dengan keyakinan ini, kalau Tuhan memang menghendaki saya seperti itu, Dia akan memberikan bimbingan dan ini kan tidak mungkin ya. Jadi itulah dengan itu akhirnya saya memberi jawaban dan tinggal instalasi ya Bapak Uskup ya. Ya, lalu tinggal instalasi ya, kan karena itu sudah habiskan Uskup sebelumnya. Jadi sudah Uskup, jadi tinggal instalasi. Nah, ketika diminta untuk mengusulkan tanggal itu, saya demi penghormatan kepada pendahulu saya yang ditabiskan tanggal 19 Maret, saya usulkan pelantikan itu pada instalasi itu pada 19 Maret 95 ya, itu. Jadi lalu berjalanlah itu. Nah, tentu saja lalu harus memikirkan bagaimana ke depannya itu ini dan jadi saya pengalaman selama 3 tahun menjadi Uskup Auxiliar itu membuat saya lebih mengenal kan situasi dan ini, sehingga saya melihat bahwa sesungguhnya situasi Keuskupan Agung Makassar waktu itu memang apa namanya ya, masih latar belakang dari sebuah gereja lokal yang apa namanya ya, yang masih dalam status misi ya, itu ini dan segala-galanya itu harus dibangun dari awal, harus dibangun dari awal itu. Sehingga tekad saya waktu itu adalah yang pertama saya harus buat adalah ini, saya memang mengatakan keyakinan itu bahwa saya harus berupaya mengembangkan sistem pelayanan pastoral berbasis eklesiologi Vatikan kedua. Itu ini. Itu ya, supaya ini kan. Nah, itu berarti yang saya harus buat adalah ini kan, itu kalau dibandingkan dengan Pra Vatikan kedua dengan Vatikan kedua kan istilahnya itu kan dalam sistem kepemimpinan, kalau sebelumnya itu boleh dikatakan sistem kepemimpinan tunggal, eklesiologi Vatikan kedua kan ini kan itu sistem kepemimpinan partisipatif kan ya, itu yang istilahnya itu sistem sinodal kolegial. Jadi yang saya pikirkan waktu itu, ini saya harus buat. Jadi keputusan pertama adalah memang mengadakan apa yang disebut sinode diosesan. Itu ini. Tetapi kemudian kan banyak hal yang ini lalu mulai tahun 97 kan itu negara kita ini mulai terlempar di dalam ke masa krisis, desintegrasi sosial yang begitu menjala. Jadi akhirnya memang pada Oktober 1999 akhirnya dengan persiapan yang sebetulnya tidak terlalu matang, akhirnya kita berhasil mengadakan sinode diosesan kanonik pertama untuk gereja lokal Keuskupan Agung Makassar. Itu pertama kali diadakan, sebelumnya tidak pernah. Nah, hasilnya itulah yang itu kita coba ini ke selanjutnya itu. Tetapi akibat dari situasi yang desintegrasi sosial dan ini yang melanda negeri kita begitu, itu sulit sekali untuk merumuskan dan mengimplementasi itu ya, pelan-pelan. Jadi pelan-pelan sajalah itu ini dan memang pada permulaan menjadi sulit sekali ya itu
ini. Tetapi kita toh bertekad untuk melaksanakan itu. Lalu memang lalu kan belum ada perangkat-perangkat yang ini kan seperti Dewan Imam. Sudah ada Dewan Konsultor, tetapi Dewan Konsultor yang begitu juga dengan dewan-dewan lainnya kan, perangkat-perangkat Dewan Keuangan itu sekretariat juga sekretariat belum, mesti dibenahi. Itu ada tetapi masih belum ini kan, jadi semua itu kita Jadi upayakan. benar-benar Bapak Bosku membangun dari fondasi. Betul, jadi yang kuat, memang ya? tekad saya adalah memang membangun sistem pelayanan pastoral berbasis eklesiologi Vatikan kedua ini. Dan ya memang pada permulaan menjadi sulit sekali itu Dan juga tenaga imam belum seperti sekarang, Monsinyur, ya? persis itulah. Jadi masalah yang paling berat memang adalah masalah tenaga dan masalah pendanaan. Itu dua masalah yang berat sekali kan. Nah, dalam masalah tenaga imam itu ada kekhususan dari Keuskupan Agung Makassar. Jadi sampai zaman Monsinyur Van Dussel kan hanya satu tarekat imam yang berkarya, itu CICM. Ya. Nah, CICM itu dari satu pihak memang mempunyai prinsip itu waktu itu mereka selalu bicara mengenai Indonesianisasi. Itu ini kan. Nah, itu sebabnya juga mereka tidak mau bahwa uskup itu dari kalangan mereka. Tetapi kan semua imam masih muda dan masih ini. Jadi termasuk Bapak Uskup masih muda. Memang itu baru pulang dari Roma juga. Ya. Nah, tetapi ketika imam-imam diosesan itu mulai bertambah dari segi jumlah, itu kebijakan CICM itu menarik ke tenaga-tenaganya lalu dikirim ke tempat lain. Akibatnya apa? Ini imam-imam muda yang masih ingusan, kita ini imam muda yang masih ingusan, yang masih butuh bagaimana menjadi seorang gembala yang baik dengan belajar dari rekan-rekan imam yang tua, tidak ada. Itu ini. Jadi kita betul itu, jadi katakanlah relatif dalam waktu cukup singkat itu tanggung jawab dari pelayanan gereja lokal ini itu ditaruh di atas pundak kita. Waktu itu berapa Imam Projo, Monsinyur? Masih hitungan jari ya? Waktu itu sebetulnya artinya waktu saya, jadi ini itu sudah lumayan, tetapi kan masih muda-muda semua itu. Ini jadi tarekat CICM menarik orang-orangnya. Nah, dari Sulawesi Tenggara itu penarikan itu selesai tahun 1985 itu. Nah, sejak itu hanya imam-imam diosesan yang masih muda-muda yang ini. Dari waktu itu belum ada provinsi Sulawesi Barat, masih satu dengan Sulawesi Selatan ya. Nah, dari pedalaman Sulawesi Selatan itu selesai penarikan itu tahun 1987. Jadi katakanlah itu kecuali di Makassar itu semua itu imam-imam muda yang harus menjadi pastor paroki dan melayani jadi memang belum juga harus di komisi-komisi tertentu juga ya. Betul itu. Jadi dalam waktu singkat memang tanggung jawab pastoral untuk gereja lokal ini hampir seluruhnya ditaruh di pundak imam-imam yang masih muda belia ini dan masih miskin pengalaman kan. Sejak itu tarekat CICM tinggal memegang 2 paroki di Kota Makassar. Itu ini dan sampai sekarang seperti itu ya. Nah, untung selanjutnya kemudian datang MSC dan mencoba melayani satu paroki di pedalaman Luwu ya itu itu. Tapi semua yang lain itu semua imam diosesan. Iya. Sekarang sudah ada berapa tarekat di sana, Mas Nur, yang imam? Jadi CICM, MSC, SPD, lalu
CMF. Oh, CMF, ya. Ya. Itu nah terakhir datang lagi juga Karmelit. Oh, Karmelit. Ya. Pak Bos terus membuka diri ya supaya persis makin itu. banyak. Jadi memang apa namanya? Jadi itulah persis ini. Jadi saya itu nah tadi dikatakan mengenai spiritualitas dan jati diri pastoral imam-imam diosesan. Ya, Itu saya tidak bisa lupa dalam surat menyurat saya dengan nuncio waktu itu Monsignor Pietro Sambi. Dia dalam salah satu surat kepada saya mengatakan, ya patut disyukuri bahwa di Indonesia ini dalam beberapa tahun itu cukup cepat itu imam diosesan di semua keuskupan bertumbuh cepat dalam segi jumlah. Tetapi dia mengatakan sebuah korps yang terlalu cepat berkembang dalam segi jumlah tanpa disertai oleh jati diri pastoral dan spiritual itu bisa menjadi problematika ini, karena dia mengatakan itu seakan-akan sebuah bangunan yang dasarnya itu fondasinya itu lemah kan. Nah, lalu dia pesankan kepada saya, walaupun Keuskupan Agung Makassar bukan dari segi jumlah bukan yang pertama terbanyak, tetapi saya memperhatikan bahwa dari segi perbandingan dengan jumlah imam tarekat, imam religius, Makassar ada di depan. Jadi mayoritas itu. Sehingga dia mengatakan pesan saya kepada kalian di Makassar adalah kalian harus mencari jati diri pastoral dan spiritual yang bisa menjadi model untuk ini kan imam-imam diosesan di. Nah, ini pesan yang bagi saya itu saya tidak pernah boleh lupakan bagaimana itu membangun spiritualitas dan jati diri pastoral imam-imam Projo itu. Jangan yang memang pada permulaan sulit sekali kan. Ya seperti itu. Jadi mereka itu imam muda yang dalam belum apa-apa dan ini tidak ada pengalaman, itu sudah harus bertanggung jawab itu. Jadi apa yang muncul waktu itu? Ya sebagai imam-imam muda yang belum ada pengalaman, lalu salah satu kritik yang ada di kalangan umat adalah pastor-pastor Projo itu suka main kuasa. Tetapi pasti mereka membandingkan dengan imam-imam misionaris sebelumnya. Betul. Tetapi sebetulnya kalau mengerti ininya, ya mereka itu harus trial and error di dalam ini kan. Nah, ketika terdesak pada sesuatu dan harus ambil keputusan, ya dia ambil keputusan dan tetapi ini kan jadi itu jadi persis itu yang lalu dikatakan imam-imam diosesan itu tidak saling mendukung satu sama lain itu, tapi kan itu artinya sebuah korps yang baru muncul dan dalam waktu relatif sangat singkat cukup besar dari segi jumlah, itu masih harus mencari jati diri kan, bentuk juga itu bagaimana mereka bekerja sama dan komunikasi itu, dan macam-macam. Itu jadi memang bisa dipahami itu ini ya, keluhan umat itu seperti itu ya. Ya jadi memang lalu kembali kepada imam CICM. Ya, sebetulnya sekarang masih ada masih tetapi tidak terlalu banyak lah. Maksud saya adalah begini, Monsignor Van Russell sangat kecewa dengan kebijakan provinsial untuk cepat menarik para CICM dari Keuskupan. Tetapi setelah beberapa waktu saya melihat ini suatu blessing in disguise. Dalam arti apa? Jadi memang kita imam-imam Projo itu memang harus jatuh bangun di dalam belajar menemukan jati diri pastoral dan spiritual ini kan. Itu ini termasuk Monsignor sendiri juga ya memang itulah jadi itu memang menjadi pada tahun-tahun pertama betul sulit sekali ya itu ini, tetapi apa yang terjadi dengan apa namanya itu, nah dengan berjuang sendiri untuk ini kan ada satu pengalaman yang ini kalau belum tentu bahwa kalau ada imam lebih berpengalaman, imam tua bersama dengan imam diosesan, bahwa tidak akan ada clash.
Itu ini kan. Nah, dengan ditariknya ini itu tidak ada itu ini. Sehingga ketika saya punya kebijakan kemudian adalah tidak baik bahwa dalam satu gereja lokal itu hanya ada satu dua ini, tetapi untuk membangun kerjasama, tetapi juga membangun spiritualitas dari imam diosesan perlu ini kan kekayaan dalam ini, sehingga memang saya terbuka untuk menerima ini. Tetapi apa yang terjadi dengan itu lalu imam-imam diosesan kan ya karena tidak ada pengalaman kelas dengan ini kan menerima itu dengan yang jadi terbuka, yang terbuka dan ini dan itu bagi saya sampai saat ini itu menjadi rahmat tersembunyi itu ini. Jadi sekarang ini ya di wilayah keuskupan korps imam-imam itu sangat ini solid ya, solid itu ini persahabatan satu sama lain itu antara imam-imam itu yang berbeda lah ini kelompoknya itu komunitasnya itu ini sesudah 30 tahun ya Mas Nur ya? Ya itu salah satu itu yang Mas Nur merasa bahwa ini adalah sebuah rahmat itu dan ini keberhasilan lah katakan begitu ya. Nah, kembali kepada imam diosesan itu ya memang pada permulaan itu, tetapi syukurlah lama kelamaan itu makin bisa menemukan jati diri pastoral dan spiritual itu ini ya, dan memang spesialisasi saya kan spiritualitas, jadi itu saya memberi itu seperti perhatian dan ini di situ, sehingga ya syukur sampai sekarang itu persahabatan dan jati diri pastoral di kalangan para imam itu bagi saya itu luar biasa ya, dan saya selalu mengatakan kebijakan CICM sebetulnya yang pada mulanya itu mengecewakan, tetapi ternyata itu sebetulnya ada rahmat tersembunyi di balik itu. Bagaimana dengan ini Mas, dengan umat itu ya? Bapak Uskup merasa dari jumlah umat dulu masih sedikit, sekarang sesudah 30 tahun jumlah cukup besar dan perkembangan cukup besar di wilayah Toraja ya betul. Nah, itu menyangkut umum yang saya juga paling khawatir, kecuali itu jati diri pastoral dan spiritual dari para imam. Ya, karena umat di Keuskupan Agung Makassar itu, kecuali di Toraja dan Muna itu yang agak seragam dari latar belakang budaya kan itu beragam kan. Nah, saya paling takut itu bagaimana nanti persatuan di antara umat ini kan itu dan saya memang sudah wanti-wanti itu dari permulaan bagaimana supaya tidak tetapi sebetulnya itulah salah satu hal yang dikhawatirkan muncul lagi. Ini saya memahami pendahulu saya Monsinyur Lumanau itu sebagai uskup pribumi pertama itu ketika masuk di dalam ini ya yang dia hadapi adalah bagaimana itu perencanaan khususnya dari segi pendanaan ini tidak ada. Jadi dia beberapa kali mengatakan, aduh saya masuk di dalam sebuah hutan lebat dan saya tidak tahu apa yang. Jadi pandangannya itu jauh ke depan, bagaimana supaya gereja lokal ini dari segi pendanaan itu bisa berjalan itu ini kan. Jadi salah satu perhatian beliau adalah ini bidang pendanaan itu. Sementara dia waktu itu masih hanya administrator diocese. Tidak, kalau Monsinyur Lumanau langsung. Oh, langsung ya? Dia langsung. Jadi beliau ditabiskan tahun 1973. Tetapi ya itulah beliau sudah meninggal tahun Mei tahun 1981. Jadi apa yang beliau buat waktu itu untuk ke depan itu dia berpikir untuk ini bagaimana
apa namanya ya, mengupayakan supaya ada sumber pendanaan untuk keberlangsungan cukup keberlangsungan jauh, hidup ke depan ya, jauh ke depan. Nah, apa yang beliau buat adalah ya, waktu itu kan banyak sekolah di pedalaman dan lebih-lebih di pedalaman ya, yang memang mesti dibiayai dan biaya besar itu ini. Tetapi beliau itu setelah berpikir matang, dia mengambil satu keputusan yang berani dan drastis ya. Itulah apa namanya itu, menggunakan dana yang ada untuk mulai ini upaya ini kan upaya-upaya untuk menjadi sumber pendanaan. Iya. Dengan ini kan akibat bahwa dana-dana yang dipakai untuk membiayai pendidikan sekolah itu kan ini, jadi memang banyak sekolah di pedalamannya ditutup. Itu nah ini kan menjadi apa namanya kan perasaan ini bahwa ya uskup kita ini tidak memberi perhatian kepada seluruh jemaatnya dan ini kan itu ini itu. Tapi sejauh ini sudah apa namanya, sesudah Bapak Uskup 30 tahun, masalah soal pendanaan ini sudah cukup bisa Ya, artinya dimanapun masih tetap ada masalah dan secara kemandirian dari segi tetapi finansialnya dari segi ini itu banyak kemajuan. Banyak kemajuan ya. Ya, memang masih apa namanya, tapi saya sejauh sepengetahuan saya itu banyak keuskupan di Indonesia juga seperti itu. Iya, karena sejak menjadi bukan lagi daerah misi, tetapi sudah harus gereja mandiri, salah satu finansial yang betul ya itu. Nah, jadi itulah yang apa namanya. Nah, perbedaan Monsinyur Lumanau dengan Monsinyur Van Russell dalam hal itu, Monsinyur Lumanau berupaya untuk mengadakan, misalnya beliau memutuskan untuk membeli satu lahan cukup luas untuk pertanian dan peternakan ini kan. Tetapi kemudian ya beliau terlalu cepat dipanggil Tuhan, lalu apa yang beliau sudah mulai itu kan belum bersempat dia ini, sehingga apa yang terjadi sesudah beliau pergi itu belum siap, tidak ada ini, sehingga itu lama kelamaan itu stop dan lalu bahkan apa yang terjadi itu apa namanya kan menjadi beban bagi keuskupan karena tidak ada hasilnya, belum ada hasilnya. Tetapi kan lahan mesti dibayar pajaknya setiap. Jadi lalu terbalik menjadi beban bagi. Nah, Monsinyur Van Russell itu punya pandangan yang berbeda, mengatakan dalam sejarah belum pernah itu ini bahwa kalau gereja menjadi pengusaha itu tidak rugi, selalu akan rugi. Jadi beliau itu sangat berbeda ini dengan kebijakan dengan dalam hal pendanaan itu ya. Nah, sesudah Monsinyur Van Russell jadi uskup diosesan, yang dia mengatakan gereja dan itu menjadi tanggung jawab umat. Jadi umatlah yang harus memberi makan dan membiayai ini kan. Jadi ketika itu beliau mulai membuat aturan-aturan untuk sampai sekarang disebut dana solidaritas atau sumbangan solidaritas itu, jumlah persentase tertentu dari kolekte setiap minggu di gereja-gereja paroki atau stasi itu diserahkan ke keuskupan untuk ini, dan itu sekarang diteruskan Bapak Uskup juga ya. Ya betul. Ya, itu ini ya itu ya, dan begitulah itu. Nah, yang persis mengenai itu adalah
apa namanya, sistem yang berlaku dalam bidang keuangan itu sistem drop jatah. Jadi karena ini itu artinya ya karena pendanaan keuskupan sangat terbatas, jadi ditentukan itu jumlah tertentu untuk setiap living dari pastor-pastor itu jumlah tertentu mencukupi atau tidak gitu saja yang ini kan. Jadi mesti mencari sendiri ini. Karena juga apa namanya? Tetap ya itulah itu. Nah, ketika itu saya melihat kalau seperti ini, aduh. Dan memang juga saya mencari nasihat kepada orang yang ahli dalam bidang keuangan dan mengatakan, ya uskup harus memilih atau jalan dengan sistem seperti ini dengan konsekuensi satu kali itu akan stop itu keuskupan, atau mulai pengelolaan secara profesional dari pendanaan dengan memakai sistem itu kan sistem anggaran itu. Nah, jadi dikatakan terserah uskup mau memilih mana. Saya pikir-pikir ya ada lebih baik kan, tapi karena dia mengatakan kalau pilih mengubah sistem pasti akan tidak mudah. Uskup harus siap menghadapi banyak tantangan. Tetapi saya berpikir daripada keuskupan ini mati deh, kolaps di tangan saya. Jadi ketika saya ini lebih baik coba ini. Jadi akhirnya kita coba itu lalu lalu saya mulai, sebelumnya sudah ada Dewan Keuangan dan Keuskupan tetapi belum berfungsi baik dan tidak diberi kepercayaan yang saya mencoba membentuk Dewan Keuangan dengan memilih anggota-anggota ahli dan ini dari ini untuk mulai. Ya memang cukup lama itu ini, tetapi pelan-pelan itu dan ada perkembangan dalam itu sekarang ya itu. Monsinyur, sedikit mengenai keluarga Monsinyur. Ibu kan baru dipermandikan ketika Monsinyur sudah imam ya. Kemudian ayah juga baru dipermandikan ketika Monsinyur sudah ditabiskan jadi uskup. Bisa cerita sedikit mengenai hal ini, Monsinyur? Jadi dari orang tua saya itu hidup di desa ya, dan dengan sendirinya itu mereka bagaimanapun juga menjadi penganut agama asli di Toraja ya itu. Nah, dari keluarga saya itu sebetulnya kami 10 bersaudara. Saya anak sulung. Tetapi 3 itu sudah meninggal waktu, bahkan ada 2 yang meninggal beberapa hari setelah lahir. Jadi artinya akhirnya kami tinggal 7 yang ini. Nah, saya anak sulung, saya ketika mau sekolah di waktu itu masih namanya SR ya, yang sekarang namanya SD ya, SR itu sekolah rakyat. Nah, di dekat rumah orang tua saya ada sekolah Katolik yang dekat, jadi ke sanalah saya pergi sekolah dan di situ mulai belajar agama dan lalu saya dibaptis itu tahun 1957 ketika sudah usia 9 tahun ya. Nah, karena adik-adik saya juga pergi ke sekolah yang sama di sana belajar lalu mengikuti, jadi akhirnya kami 7 bersaudara itu menjadi Katolik semua. Sementara ibu belum, bapak belum gitu. Nah, kisahnya itu ketika sudah saya menjadi tinggi dan mendekati waktu tabisan imam, saya berdoa mudah-mudahan sebelum saya ditabiskan orang tua sudah juga mengikut kami untuk ini aja. Tetapi ternyata doa saya tidak dikabulkan. Itu jadi sampai tabisan imam itu. Ibu masih tetap dengan ibu dan ayah masih tetap. Tapi yang membuat hati saya berbunga-bunga adalah walaupun mereka belum Katolik, ketika saya minta tolong untuk mengantar saya dan menyerahkan saya kepada uskup untuk ditabiskan, mereka siap. Jadi saya itu membuat saya. Tetapi yang terjadi adalah ternyata pengalaman itu
ada dalam upacara tabisan itu ibu saya mengalami pengalaman rohani yang mendalam. Jadi sesudah sesudah itu diam-diam ternyata dia mulai belajar agama Katolik. Ya. Nah, tahun 77 jadi pada tahun ketiga saya ditabiskan jadi imam. Saya sudah waktu itu tugas di Makassar. Tetapi kemudian pada bulan November tahun 77 itu saya diminta memimpin menjadi fasilitator dari retret ke kelompok para katekis di Toraja waktu itu. Nah, ketika itu saya kirim berita, saya bilang saya mau mampir di rumah sebentar hanya untuk menjenguk orang tua. Tiba di rumah, ibu ketemu saya. Lalu dia mengatakan, saya mau dibaptis. Kau baptis saya. Saya kan terperangah karena tidak kaget. Jadi saya menimpali saja dengan ini. Saya kalau orang mau dibaptis Katolik mesti belajar agama dulu dong. Saya sudah lama belajar. Saya tidak tahu kan, saya sudah lama belajar. Jadi, bagus kalau begitu ibu. Jadi, tetapi kan yang punya wewenang membaptis itu pastor paroki. Jadi nanti saya pergi bicara dengan pastor paroki untuk membaptis ibu. Itu ini. Apa dia bilang? Kalau bukan kau yang baptis saya tidak mau dibaptis. Jadi saya itu. Jadi kebetulan waktu itu juga pastor paroki saya itu teman kelas saya. Dulu kan kita itu habis kan langsung diangkat jadi pastor paroki kan. Nggak ada pastor lain. Tidak ada pastor lain kan. Jadi saya pergi cerita sama pastor paroki. Lalu dia setuju. Baptis kalau ibu mau kau yang baptis silakan. Dan baptis di rumah kalau. Jadi akhirnya saya baptis di rumah. Dan juga adik bungsunya itu juga tante saya itu juga minta jadi 2 orang itu. Nah, dibaptis di rumah. Ketika segala sesuatunya sudah siap, saya tanya sama ibu. Ibu sudah pilih nama pelindung? Ya, belum. Kau pilihkan saya. Saya tercenung sebentar lalu saya mengusulkan, saya usul ibu pilih Maria. Dan dia setuju. Wah, itu yang bagi saya membuat sesuatu perasaan bahagia yang sulit dan masih saya rasakan sampai sekarang ketika memikirkan, mengenang peristiwa itu sulit saya bayangkan ya. Mengapa? Karena pelindung saya kan itu Yohanes Rasul kan. Jadi waktu itu saya langsung teringat kepada kata-kata Yesus dari atas salib kan kepada ibu dan Yohanes kan, kepada kepada ibunya dia berkata itu anakmu, dan lalu kepada murid yang dikasihi itu ibumu, dan lalu diinjilkan dikatakan, dan sejak saat itu murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Nah, itu yang saya pikirkan waktu itu. Lalu saya berpikir, wah ini bagaimana ini? Memang ibu telah melahirkan saya secara jasmani, biologis ya. Tetapi bukankah pembaptisan itu disebut kelahiran baru kan? Baru ya. Jadi waktu itu saya berpikir, kini saya digunakan oleh Tuhan untuk melahirkan ibu saya dan menerimanya ke dalam rumah saya yang namanya Gereja Katolik. Jadi itu yang membuat saya begitu itu bahagia waktu itu ya. Setelah ibu dibaptis, tinggal 1 orang non-Katolik dalam keluarga inti saya, itu bapak. Saya selalu minta adik-adik dan kemenakan untuk selalu mendesak dan mendorong-dorong ayah. Apa dia bilang kalau ini? Kalau dia katakan ya ayah ini, apa dia bilang? Saya sudah Katolik dalam hati saya. Saya kenal ayah saya dan saya yakin itu bahwa dia orang baik dan ini kan tetapi singkat supaya ini ya, itu ketika saya ditabiskan uskup
di Makassar, banyak keluarga yang hadir, dia juga hadir. Ternyata dia mengalami pengalaman rohani yang serupa dengan yang dialami oleh ibu saya waktu saya ditabiskan imam ya. Jadi apa yang jadi sesudah itu, dia memutuskan untuk minta jadi Katolik. Ya, nah beberapa bulan kemudian saya baptis dia, memang dia di rumah. Di rumah juga ya. Nah ketika segala sesuatunya sudah siap, saya tanya, Bapak sudah pilih nama baptis? Dia malah bertanya, apa itu? Jadi saya jawab, ya ayah, kalau kita mau dibaptis menjadi Katolik, kita diminta untuk memilih seorang kudus yang akan selalu membantu kita, mendoakan kita di hadapan Tuhan, dan akan, oh baik itu, kau pilihkan saya. Sampai pikir panjang saya usul pilih Yosef, dan ayah setuju. Terima juga. Ya, jadi akhirnya saya kebahagiaan saya waktu itu, akhirnya keluarga ini lengkap menjadi keluarga Katolik, di mana Maria dan Yosef itu hadir itu. Ini ya. Nah sebetulnya kalau mau cerita itu ada kaitan dengan pusat siaran keluarga kudus itu. Mengapa? Karena ternyata yang menghalangi dia menjadi Katolik adalah tugas untuk menjaga situs itu di Sapa Kebayo-bayo itu ya. Itu ini. Tetapi setelah dia mengalami pengalaman rohani itu, dia ambil keputusan yang ini jadi Katolik. Dan dia meninggalkan itu ya. Ya, dia tinggalkan itu. Dan yang aneh ialah ada satu bapak keluarga. Bukan dia yang sakit aneh, dan dia sudah kemana-mana cari cari pengobatan, tidak berhasil. Katanya satu kali dia mimpi supaya dia disuruh untuk datang berdoa di tempat itu. Lalu dia sembuh. Nah, sebagai ucapan syukurnya, dia siap mendampingi ayah saya menjadi penjaga situs itu ya. Sampai sekarang. Tapi sudah meninggal juga, kasihan ya. Jadi ketika ayah saya masuk ke Katolik, dia bilang, ya penjaganya sudah ini, saya juga masuk Katolik, jadi masuk Katolik itu. Ini jadi itu kisah juga dengan Sahabat Bayu-bayu. Ya itu kisah Sahabat Bayu. Ya itu ya. Ya mungkin itu dulu saja itu mengenai ini ya itu. Masih ada pertanyaan lain barangkali? Mas Nyur, sesudah 30 tahun lalu ke depan, apa yang Bapak Mas Nyur pikirkan? Ya kan berarti tinggal kurang dari 2 tahun saya kalau dikabulkan. Saya harap dikabulkan karena soal kesehatan ini ya. Itu. Ya, jadi saya berupaya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada saya sebaik-baiknya sampai ini ya, akhir ini ya. Dan saya bersyukur bahwa cukup banyak hal yang sudah dicapai ya. Artinya ya yang Tuhan ini, kita kan hanya alat dalam tangan Tuhan ya untuk ini selanjutnya. Bukan untuk membesarkan diri, tapi membesarkan sesuai dengan motonya Bapak Ustaz ya. Itulah ilmu opportet crescere gitu ya. Dia harus makin besar, tapi saya makin kecil gitu ya. Ya. Jadi itu yang ini itu. Jumlah imam projo juga sudah cukup banyak, Mas Nyur. Sudah 107. Iya, artinya calon-calon uskup juga sudah Mas Nyur sudah siap lah ya. Ada sudah ini, jadi mesti disiapkan. Tinggal Tuhan memilih yang mana ya. Iya betul. Karena nanti kan kalau mengirim surat pengunduran diri, permintaan pengunduran diri. Ya harus menyertakan juga ya. Itu menyampaikan ini ya itu. Iya. Ya, jadi ya bagaimanapun juga saya harus mengucapkan syukur kepada Tuhan yang terus terang seperti saya katakan tadi, saya tidak akan mampu. Iya. Kalau dibandingkan awal-awal 30 tahun sebelumnya ya. Tetapi Tuhan memang ya kalau memanggil seseorang itu dia akan mendampingi. Itu saya punya keyakinan ya.
walaupun merasa tidak mampu apa-apa dan ini, tapi ya itu. Iya, iya. 30 tahun ini apa maknanya bagi Bapak Uskup? Ya pastilah apa namanya ya, menemukan makna kehidupan ini. Kalau orang bertanya apakah kamu merasa menyesal menjadi, saya mengatakan tidak. Saya apa namanya ya, itu ketika kita menyiapkan diri untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan dan berpasrah kepadanya, itu apa namanya, tugas itu akan menjadi ringan. Tetapi saya harus mengakui bahwa ada masa-masa di mana kita harus menghadapi cobaan-cobaan untuk ini ya, itu karena merasa ini begitu berat dan ini, tetapi ketika menaruh harapan pada Tuhan, semuanya akan dimudahkan, Monsinyur, dimudahkan ya. Iya, iya. Baik, Monsinyur, pemirsa Hidup TV dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur John Dikuada. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga percakapan kami, semua hal yang disampaikan oleh Bapak Uskup menjadi informasi dan juga menginspirasi kita semua dalam melayani dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.